Aku masih ingat hari itu dengan jelas, seperti lukisan yang terpatri dalam ingatanku selamanya. Suasana rumah tampak normal saat pagi itu, tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Suamiku, Raka, biasanya bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan atau sekadar menyeruput kopi di teras sambil membaca koran. Hari itu tampak tergesa-gesa dan cenderung menghindari tatapanku. Aku mencoba tersenyum, menyembunyikan rasa cemas yang perlahan muncul di dada. Namun, senyumku tampaknya tak cukup untuk menembus dinding dingin yang ia bangun. Aku akan pulang agak larut malam, katanya singkat saat aku menyiapkan sarapan. Suara dinginnya menusuk, berbeda dari biasanya. Aku mencoba bertanya apakah semuanya baik-baik saja, tapi Raka hanya mengangguk tanpa semangat, kemudian pergi begitu saja. Anak kami, Dinda, masih kecil, menatapku dengan mata polosnya, menanyakan kenapa ayahnya tampak murung. Aku tersenyum getir dan memeluknya erat. Hari itu, aku mengetahui bahwa Raka tengah merayakan keberhasilan besar di kantornya. Aku tidak heran, selama beberapa bulan terakhir, dia bekerja keras untuk proyek baru yang akhirnya membawa hasil besar dan pengakuan dari atasan serta klien penting. Namun, ada sesuatu yang menggangguku. Berita tentang keberhasilannya dibumbui gosip, seorang wanita baru sering terlihat di dekatnya. Pelakor itu, yang diam-diam telah menarik perhatian Raka, kini menjadi bagian dari cerita yang membuat hatiku hancur. Aku memutuskan untuk menghadiri pesta kantor itu. Aku datang bukan untuk mengganggu, bukan untuk membuat keributan, tapi karena ini adalah bagian dari hidup kami, seorang istri yang datang dengan anaknya untuk merayakan keberhasilan suami. Aku mengenakan gaun sederhana, menata rambut Dinda, dan memastikan dia tampak rapi. Kami tiba di gedung pertemuan, lampu-lampu kristal berkilauan, musik lembut memenuhi udara, dan para tamu terlihat bahagia sambil berbincang tentang pencapaian bisnis Raka. Aku melangkah masuk, berharap menemukan suami dengan senyum hangat. Tapi pandanganku justru disambut dengan keheningan sesaat, kemudian tatapan dingin. Raka berdiri di dekat meja utama, memegang gelas champagne, tersenyum kepada tamu-tamu, dan di sampingnya, wanita itu, pelakor yang selama ini aku dengar, berdiri dengan anggun, menempel seolah menjadi bagian dari kemenangan yang ia raih. Aku ingin ikut merayakan keberhasilanmu, Raka. Suaraku bergetar, menahan amarah yang mulai muncul. Raka menoleh, wajahnya menegang sejenak, lalu berubah menjadi senyum yang dingin dan tajam. Ibu, Dinda, mungkin kalian sebaiknya menunggu di mobil. Ini, pesta kantor. Bisnis, bukan untuk keluarga, katanya, suaranya seperti pisau yang menusuk hati. Aku tidak percaya dengan kata-katanya. Apa maksudmu? Aku istrimu. Anakmu ada di sini. Ini keberhasilanmu juga, kita keluarga. Cukup, serunya tiba-tiba, keras, di hadapan tamu-tamu. Aku bisa merasakan tatapan penuh simpati sekaligus heran dari para undangan. Aku ingin kalian pergi. Sekarang. Aku merayakan pencapaian ini dengan rekan-rekan kerjaku. Hati ini hancur. Dinda mulai menangis pelan, menatap ayahnya dengan bingung, sementara aku berusaha menenangkannya. Aku mencoba merangkulnya, menunduk untuk menenangkan tangisnya, tapi Raka malah menatapku dengan wajah yang tidak kukenal, kering, dingin, tanpa rasa empati. Aku memutuskan untuk tidak membuat keributan lebih lanjut. Aku menggenggam tangan Dinda dan perlahan melangkah keluar. Di tanganku, anakku menangis terseduh-seduh, dan aku merasa seperti semua harapan, semua rasa percaya, hancur begitu saja di lantai marmer mewah gedung itu. Di mobil, aku menahan tangis. Dinda memelukku, bertanya kenapa ayahnya begitu jahat. Aku hanya bisa memeluknya lebih erat, menahan amarah dan kesedihan. Rasanya seperti seluruh dunia berbalik menentangku, dan aku hanyalah orang kecil yang tak berdaya. Hari-hari berikutnya berlalu dalam kebingungan dan sakit hati. Setiap kali aku melihat Raka, aku melihat pria yang telah berubah menjadi orang asing. Pikiranku dipenuhi bayangan pesta itu, bayangan pelakor yang tersenyum manis di samping suamiku, seolah menaklukkan hidupku. Aku tidak bisa memahami bagaimana seseorang yang aku cintai selama bertahun-tahun bisa begitu dingin, begitu kejam. Aku mulai memikirkan cara menghadapi kenyataan ini. Aku sadar, menangis tidak akan mengubah apapun. Aku harus tetap kuat, terutama untuk Dinda.
Dia masih kecil, dan aku tidak bisa membiarkan dia tumbuh dengan melihat ibunya hancur di depan matanya. Malam itu, aku menulis di buku harian yang sudah lama kupunya. Aku mungkin telah dikhianati. Aku mungkin telah diusir dari hidupku sendiri, tapi aku tidak akan membiarkan mereka menang. Suatu hari, aku akan membalas semua ini, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kekuatan dan kecerdikan yang akan membuat mereka menyesal. Aku akan bangkit, dan aku akan membuat dunia tahu siapa aku sebenarnya. Tekad itu lahir dari luka yang paling dalam. Setiap kata yang kutulis terasa seperti api yang mulai membakar dari dalam, mengubah kesedihan menjadi energi yang mendorongku untuk bangkit. Aku tahu jalannya tidak mudah. Aku tahu aku harus merancang rencana yang matang, belajar dari kesalahan, dan membangun kekuatan dari nol. Tapi aku siap. Demi diri sendiri dan demi Dinda, aku tidak akan menyerah. Hari-hari berikutnya aku mulai memantau dunia bisnis Raka dari jauh, diam-diam mempelajari setiap langkahnya, setiap klien yang ia raih, dan strategi yang ia gunakan. Aku belajar tentang kekuatan negosiasi, tentang cara memenangkan proyek besar, dan tentang bagaimana membangun reputasi. Rasa sakitku menjadi bahan bakar yang mendorongku untuk memahami dunia yang selama ini kutinggalkan karena terlalu fokus pada rumah tangga. Di balik layar, aku mulai merencanakan langkah-langkah pertamaku. Aku tahu, untuk membalas dendam secara tuntas, aku tidak bisa mengandalkan emosi semata. Aku harus menjadi rival yang tangguh, wanita yang tak bisa dianggap remeh, dan seseorang yang akan mengubah permainan sepenuhnya. Dan saat aku memeluk Dinda di malam itu, aku berjanji dalam hati, suatu hari, kau akan melihat, nak, bahwa ibumu tidak lemah. Dan pria yang mengusir kita dari hidupnya sendiri akan merasakan sakit yang sama seperti yang pernah ia buat padaku. Aku menutup buku harianku, menatap langit malam dari jendela rumah, dan untuk pertama kalinya dalam sebulan terakhir, aku merasa ada secercah harapan. Meskipun luka ini dalam dan perasaan dikhianati begitu menyiksa, aku tahu ini adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah hidupku selamanya. Perjalanan itu dimulai dengan satu langkah, bangkit dari kehancuran, dan merancang masa depan di mana aku dan Dinda tidak lagi tergantung pada suami yang telah mengkhianati kami. Dan begitulah, bagian satu dari cerita ini berakhir, dengan luka yang dalam, pengkhianatan yang pahit, tapi juga dengan tekad yang mulai menyala. Dunia mungkin telah membalikkan punggungnya padaku, tapi aku belum kalah. Ini baru permulaan. Beberapa hari setelah insiden di pesta kantor, aku merasa seolah seluruh dunia runtuh. Rumah yang dulu terasa hangat kini hampa, sunyi, dan penuh dengan kenangan pahit. Setiap sudut seolah mengingatkan aku pada pengkhianatan Raka, suamiku sendiri. Dinda tampak bingung melihat ibunya sering termenung, dan aku menahan diri agar tidak menangis di depannya. Anak kecil itu tidak boleh tahu betapa rapuhnya aku, karena aku ingin dia melihat ibunya sebagai sosok yang kuat, bukan seorang wanita yang kalah oleh suaminya sendiri. Hari-hari berlalu lambat. Aku berusaha tetap menjalani rutinitas, memasak, membersihkan rumah, mengantar Dinda ke sekolah, namun di balik semua itu, pikiranku terus terperangkap pada wajah dingin Raka saat mengusirku dari pestanya sendiri. Setiap kali aku mengingat momen itu, rasa sakit di dadaku semakin menekan. Aku menutup mata, mencoba menarik napas dalam-dalam, tetapi air mataku selalu muncul tanpa bisa kutahan. Pada malam hari, ketika Dinda tertidur, aku duduk di meja belajarku, menatap lampu meja yang redup, dan menulis di buku harianku lagi. Kali ini bukan hanya tentang kesedihan, tapi juga tentang rencana. Aku tahu aku tidak bisa mengandalkan emosi semata. Aku harus mengubah rasa sakit ini menjadi kekuatan. Aku harus bangkit dari kehancuran, membangun hidup baru, dan menunjukkan pada Raka dan pelakor itu bahwa aku tidak lemah. Aku menulis, aku tidak akan membiarkan mereka menang. Suamiku mungkin telah mengusirku dan memalukan aku di depan orang-orang, tapi aku akan membalas. Aku akan menjadi lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih tangguh daripada yang pernah dia bayangkan. Setiap kata yang kutulis terasa seperti obat dan sekaligus api. Obat karena memberiku semangat untuk bertahan, api karena menyalakan tekadku untuk membalas. Aku menyadari satu hal, aku tidak hanya ingin menang,
Aku ingin menghancurkan dominasi Raka secara perlahan, sehingga dia merasakan sakit yang sama seperti yang ia buat padaku. Hari berikutnya, aku mulai mencari cara untuk masuk ke dunia yang selama ini kutinggalkan. Selama bertahun-tahun, aku hanya fokus pada rumah tangga, dan dunia bisnis suamiku adalah sesuatu yang asing bagiku. Namun, sekarang aku harus memahami semua itu dengan cepat. Aku mulai membaca buku-buku tentang manajemen, strategi bisnis, dan pemasaran. Aku mengikuti seminar online tentang bisnis dan investasi. Setiap konsep baru yang aku pelajari terasa seperti kunci untuk membuka jalan menuju balas dendamku. Aku juga mulai mengamati Raka dari jauh. Aku tidak mengganggu, tidak mengirim pesan atau menanyakan pada orang lain. Aku hanya ingin memahami bagaimana dia bekerja, siapa klien-kliennya, dan apa strategi yang ia gunakan untuk mempertahankan perusahaannya di puncak. Lambat laun, aku mulai menemukan celah. Ada proyek-proyek yang dia abaikan, ada klien yang tidak terlalu puas dengan layanan perusahaannya, dan ada beberapa kelemahan manajerial yang bisa kumanfaatkan jika aku memiliki pengetahuan dan kekuatan yang cukup. Namun, aku sadar ini bukan perkara mudah. Membuat perusahaan baru dari nol tidaklah sederhana. Aku membutuhkan modal, tim yang kompeten, dan strategi yang matang. Aku pun mulai merencanakan langkah pertama, menyusun anggaran untuk memulai bisnis sendiri, mencari investor potensial yang percaya pada kemampuan dan visi seorang wanita yang ingin membuktikan dirinya, dan menyiapkan ide bisnis yang unik dan menarik. Di tengah semua itu, aku juga harus menjaga Dinda tetap bahagia dan aman. Anak kecil itu tidak boleh terbebani oleh kesedihanku. Aku mengajaknya bermain, belajar, dan melakukan kegiatan sederhana yang membuatnya tertawa. Aku melihat matanya yang berbinar ketika aku membacakan cerita atau menggambar bersamanya, dan itu menjadi salah satu sumber kekuatan terbesar bagiku. Aku tidak hanya berjuang untuk diri sendiri, tapi juga untuk masa depan anakku. Suatu malam, ketika aku sedang menyusun rencana bisnis, Dinda masuk ke kamar dengan langkah pelan. "Ibu, kenapa ibu selalu menulis sendiri?" tanyanya polos. Aku tersenyum, mencoba menutupi kekhawatiran. "Ibu sedang menulis rencana, Nak. Ibu ingin ibu dan kamu hidup lebih baik, lebih bahagia." Dinda menatapku dengan mata besar dan jernih. "Aku mau ikut, Bu. Aku mau bantu ibu." Aku tersentuh. "Nanti, Nak. Ibu akan tunjukkan saat waktunya tiba. Tapi kamu harus janji, kita harus sabar dan pintar, ya?" "Janji, Bu," jawabnya, sambil memelukku erat. Pelukan itu membuatku sadar bahwa aku tidak bisa lagi menyerah pada kesedihan. Dinda membutuhkan ibu yang kuat, dan aku akan menjadi ibu itu. Hari-hari berikutnya, aku mulai melakukan riset pasar. Aku berbicara dengan beberapa teman lama yang memiliki pengalaman bisnis. Aku belajar tentang cara membangun jaringan, bagaimana menarik investor, dan strategi memenangkan proyek-proyek besar. Setiap informasi yang aku kumpulkan terasa seperti potongan puzzle yang perlahan membentuk gambaran besar, rencana balas dendam yang akan membuat Raka dan pelakor itu terguncang. Aku juga mulai mengatur kehidupan pribadiku. Aku tahu bahwa jika aku ingin bersaing dengan Raka, aku harus terlihat profesional, percaya diri, dan tidak bisa lagi membiarkan rasa sakit menguasai diriku. Aku mulai berolahraga, memperbaiki penampilan, dan mempelajari cara berbicara dengan tegas namun elegan. Setiap langkah kecil adalah persiapan untuk menghadapi dunia yang keras dan kompetitif. Namun, di balik semua persiapan itu, rasa sakit itu tetap ada. Malam-malam tertentu, ketika aku sendiri, air mata tetap jatuh. Aku menangis untuk kehilangan kepercayaan, untuk pengkhianatan, dan untuk rasa sakit yang tak bisa kuungkapkan di depan orang lain. Tapi aku selalu mengingat satu hal, tangis itu bukan tanda kelemahan. Tangis itu adalah bahan bakar yang akan menguatkan tekadku untuk bangkit dan membalas dendam dengan cara yang terhormat namun menghancurkan. Aku mulai membuat daftar langkah-langkah strategis. Membuka perusahaan sendiri, bidang yang bisa bersaing langsung dengan bisnis Raka, tapi dengan pendekatan baru dan inovatif. Membangun jaringan dan kredibilitas, menarik investor dan klien dengan reputasi profesional dan integritas. Memanfaatkan kelemahan perusahaan Raka. Memahami di mana ia gagal memenuhi kebutuhan klien dan bagaimana aku bisa mengisi celah itu. Mengembangkan tim yang solid.
merekrut orang-orang berbakat yang bisa membantuku mengeksekusi rencana dengan sempurna. Memastikan Dinda tetap aman dan bahagia, membesarkan anak dengan kasih sayang, sambil mempersiapkan masa depan yang lebih baik untuknya. Semua langkah itu kugabungkan dalam rencana yang matang. Aku tidak ingin terburu-buru, karena balas dendam yang terburu-buru seringkali berakhir sia-sia. Aku ingin setiap langkah yang kulakukan terukur, cerdas, dan mematikan bagi musuhku, Raka dan pelakor itu. Sore itu, ketika aku menatap matahari yang mulai tenggelam di balik gedung-gedung kota, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Ada perasaan ringan yang muncul di dada, bukan karena luka hilang, tapi karena aku mulai merasakan kendali atas hidupku sendiri. Aku mulai menyadari bahwa pengkhianatan Raka, meski menyakitkan, telah membuka pintu yang sebelumnya tertutup. Pintu menuju kekuatan, kemandirian, dan kesempatan untuk membalas dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Aku menatap Dinda yang sedang bermain di ruang tamu, tertawa kecil sambil memegang bonekanya. Aku tersenyum, merasakan tekadku semakin kuat. Aku tahu perjalanan ini panjang, penuh tantangan, dan tidak ada yang menjamin kemenangan. Tapi aku juga tahu satu hal, aku tidak akan menyerah, tidak akan mundur, dan tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan hidupku atau masa depan anakku lagi. Dan malam itu, aku menulis satu kalimat terakhir di buku harianku, ini baru awal. Suamiku mungkin telah mengusirku dari pestanya sendiri, tapi aku akan menguasai dunia bisnisnya, merobohkan kerajaan yang ia bangun, dan menunjukkan kepadanya bahwa wanita yang ia hina adalah musuh yang harus ia takuti. Dalam kesedihan dan kesunyian malam, tekad itu terasa seperti api yang membara. Aku menutup buku harianku, menarik napas dalam-dalam, dan tersenyum untuk pertama kalinya dalam sebulan terakhir. Aku siap menghadapi dunia. Aku siap membalas dendam. Dan yang terpenting, aku siap menjadi ibu dan wanita yang tangguh, yang tidak lagi akan membiarkan siapapun menginjak harga diri dan kebahagiaanku. Beberapa minggu setelah tekad itu lahir, aku mulai bergerak. Tidak ada lagi waktu untuk menyesali pengkhianatan Raka, tidak ada lagi ruang untuk mengutuk nasib. Dunia bisnis menunggu, dan aku harus membuktikan bahwa seorang wanita yang pernah diusir dari pesta suaminya sendiri bisa bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Langkah pertamaku adalah menemukan bidang usaha yang bisa bersaing langsung dengan perusahaan Raka. Aku ingin rencana ini tidak hanya sebatas balas dendam, tapi juga realistis. Aku memilih industri konsultan pemasaran digital, sebuah bidang yang terus berkembang, tetapi cukup fleksibel untuk aku masuki dengan modal terbatas dan kemampuan strategis. Aku mulai dengan mengumpulkan informasi. Setiap malam, setelah Dinda tidur, aku menatap layar laptop, membaca laporan pasar, mempelajari strategi perusahaan besar, dan mencatat kelemahan Raka. Aku mempelajari setiap kampanye yang ia jalankan, setiap proyek klien, dan setiap kesalahan yang ia lakukan. Semua itu menjadi bahan bakar untuk langkah pertamaku. Tak lama kemudian, aku memutuskan untuk membangun tim kecil. Aku menghubungi beberapa teman lama yang memiliki pengalaman di dunia bisnis dan pemasaran, menjelaskan visiku, dan dengan tekad yang penuh keyakinan, aku berhasil meyakinkan mereka untuk bergabung. Beberapa awalnya ragu, tapi ketika aku menunjukkan rencanaku, mereka mulai percaya. Mereka melihat apa yang aku lihat, peluang besar, dan seorang pemimpin yang siap berjuang. Modal menjadi tantangan besar berikutnya. Aku tidak memiliki banyak tabungan pribadi, dan investor yang kutemui awalnya skeptis. Mereka melihatku sebagai seorang wanita muda yang baru memulai, dengan sedikit pengalaman formal di dunia bisnis. Tapi aku tidak menyerah. Aku menyiapkan presentasi yang matang, menunjukkan analisis pasar, strategi pertumbuhan, dan potensi keuntungan. Aku menunjukkan kepada mereka bahwa ini bukan sekadar bisnis baru. Ini adalah perusahaan yang lahir dari tekad, strategi matang, dan kebutuhan nyata di pasar. Dalam beberapa minggu, aku berhasil mendapatkan investor pertama. Itu bukan jumlah besar, tapi cukup untuk memulai. Rasanya seperti aku baru saja menyalakan percikan pertama dari api yang akan membakar semua rintangan. Aku menandatangani kontrak, menyiapkan kantor kecil, dan mulai membangun fondasi perusahaan. Sementara itu, Raka tetap sibuk dengan perusahaannya. Ia tampak sukses di mata publik, tetapi aku tahu ada celah.
Aku mulai menargetkan klien-klien yang tidak puas dengan pelayanannya, menawarkan solusi yang lebih inovatif, lebih personal, dan lebih efektif. Aku mempelajari setiap kelemahan yang bisa kuubah menjadi kekuatan perusahaan baru ini. Hari demi hari, aku melihat hasilnya. Klien mulai tertarik pada pendekatan kami yang segar dan profesional. Mereka kagum pada strategi pemasaran yang aku tawarkan, dan perlahan, reputasi perusahaan kami mulai meningkat. Di tengah semua itu, Dinda menjadi sumber semangat terbesar. Setiap kali aku merasa lelah atau hampir menyerah, aku melihat matanya yang penuh kekaguman, senyum polosnya, dan semangatnya untuk belajar. Aku mengajaknya ikut ke kantor sesekali, menunjukkan padanya bahwa wanita bisa mandiri, kuat, dan mampu mengubah nasibnya sendiri. Suatu sore, ketika aku tengah membahas strategi proyek baru dengan timku, aku menerima kabar dari seorang klien potensial yang juga klien Raka. Mereka sedang mencari layanan pemasaran untuk produk baru, dan Raka gagal memenuhi ekspektasi mereka. Aku tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dengan cepat, aku mengajukan proposal yang lebih inovatif, lebih kreatif, dan lebih efektif. Aku tahu ini adalah langkah pertamaku untuk mulai menggeser posisi Raka di dunia bisnis. Di rumah, malam-malamku tetap sibuk. Setelah memastikan Dinda tertidur, aku duduk di meja kerjaku, merancang strategi pemasaran, mempelajari tren terbaru, dan menyiapkan rencana untuk proyek-proyek berikutnya. Setiap langkah diambil dengan hati-hati. Aku tahu, untuk benar-benar mengalahkan Raka, aku tidak bisa terburu-buru. Setiap gerakan harus terukur, setiap keputusan harus tepat. Tidak lama kemudian, hasil pertama mulai terlihat. Klien yang sebelumnya skeptis mulai memberikan proyek-proyek kecil, dan dari proyek-proyek itu, reputasi perusahaan kami perlahan meningkat. Setiap keberhasilan kecil memberi energi baru, dan aku mulai merasa percaya diri. Aku bukan lagi wanita yang diusir dari pesta suaminya sendiri. Aku adalah seorang pemimpin, seorang pebisnis, dan seorang ibu yang siap membangun masa depan sendiri. Di balik layar, aku juga mulai menyiapkan strategi balas dendam yang lebih besar. Aku tahu Raka akan merasa aman selama aku terlihat hanya baru memulai. Tapi aku menyiapkan rencana jangka panjang, merebut klien-klien besar yang menjadi sumber utama pendapatan Raka, mengambil proyek-proyek yang sangat strategis, dan membuat perusahaan kami tumbuh lebih cepat dari yang bisa ia duga. Raka, di sisi lain, tetap sibuk dengan perusahaannya. Ia tidak menyadari bahwa ancaman besar mulai muncul. Aku diam-diam meneliti setiap langkahnya, memanfaatkan kelemahan manajerialnya, dan menyiapkan taktik untuk membuatnya terkejut. Aku ingin setiap langkah yang kuambil terasa alami dan profesional, sehingga saat-saatnya tiba, kekalahan Raka akan datang bukan karena aku menyerang dengan emosi, tapi karena aku lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih strategis. Sementara itu, Dinda mulai memahami bahwa ibunya sedang melakukan sesuatu yang besar. Ia sering bertanya, "Ibu, apakah kita akan mengalahkan ayah nanti?" Aku tersenyum, memeluknya, dan menjawab, "Kita akan menunjukkan pada dunia, Nak. Dan kita akan melakukannya dengan cara yang benar, bukan dengan marah atau jahat." Aku mengajarkan padanya bahwa balas dendam bukan tentang kekerasan atau kebencian, tapi tentang menunjukkan kemampuan, kekuatan, dan kemandirian. Aku ingin Dinda tumbuh menjadi wanita yang percaya diri, mandiri, dan tahu bahwa menghadapi ketidakadilan bisa dilakukan dengan kecerdikan, bukan kekejaman. Hari-hari berlalu, dan perusahaan kami semakin berkembang. Aku mempekerjakan tim tambahan, memperluas layanan, dan mulai dikenal di kalangan industri. Reputasi Raka mulai terganggu secara diam-diam. Beberapa kliennya mulai menanyakan alternatif, dan beberapa bahkan berpindah ke perusahaanku. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti gerakan catur yang sempurna, menempatkan Raka dalam posisi yang tidak nyaman, meski ia belum menyadarinya. Aku tidak bisa menahan senyum ketika membaca laporan perkembangan perusahaan kami. Semua kerja keras, semua malam tanpa tidur, semua air mata yang jatuh karena pengkhianatan Raka kini mulai membuahkan hasil. Aku merasa hidupku kembali. Aku merasa kuat. Aku merasa bahwa setiap luka yang ia sebabkan kini menjadi batu loncatan untuk kesuksesan yang lebih besar. Namun, aku juga tetap waspada. Aku tahu perjalanan ini panjang. Raka adalah lawan yang cerdas,
dan pelakor itu tidak bisa diremehkan. Aku harus terus memperkuat perusahaan, memperluas jaringan, dan memastikan setiap langkah yang kuambil selalu lebih strategis daripada mereka. Aku tahu, untuk benar-benar mengalahkan mereka, aku harus sabar, konsisten, dan tidak terbawa emosi. Di malam hari, ketika aku menatap langit dari jendela rumah, aku merasakan ketenangan yang berbeda. Bukan karena aku telah menang, tapi karena aku telah memulai perjalanan. Aku telah menyalakan api kebangkitan. Aku telah membuktikan pada diri sendiri bahwa aku bisa bangkit, membangun sesuatu dari nol, dan menantang dunia yang dulu menghina dan mengusirku. Aku menulis di buku harianku lagi, ini baru permulaan. Setiap langkah yang kuambil akan membawa kita lebih dekat pada kemenangan. Suamiku dan wanita itu mungkin merasa aman sekarang, tapi mereka belum tahu, musuh yang paling berbahaya adalah wanita yang telah dikhianati, yang telah belajar, dan yang siap untuk bangkit dengan kekuatan penuh. Malam itu, aku menutup buku harian, menatap Dinda yang tidur nyenyak di sampingku, dan merasakan tekad yang mengalir deras. Aku siap untuk melangkah lebih jauh, siap menghadapi tantangan yang lebih besar, dan siap mengubah rasa sakit menjadi kemenangan yang gemilang. Dan begitulah, awal kebangkitan dimulai. Dari wanita yang diusir dari pesta suaminya sendiri, kini aku mulai membangun kerajaan kecilku sendiri. Setiap proyek kecil, setiap klien yang puas, adalah langkah menuju balas dendam yang lebih besar, balas dendam yang akan membuat Raka dan pelakor itu merasakan apa artinya kehilangan kendali dan dihancurkan oleh seseorang yang pernah mereka hina. Beberapa bulan setelah perusahaan kecilku berdiri, hasil kerja keras mulai terlihat. Klien-klien yang sebelumnya setia pada Raka perlahan mulai menanyakan alternatif. Beberapa bahkan beralih, tertarik dengan pendekatan segar yang aku tawarkan, lebih inovatif, lebih profesional, dan tentu saja, lebih personal. Aku merasa senang sekaligus puas. Setiap langkah kecil yang berhasil adalah pukulan halus bagi Raka, meski ia belum menyadari bahwa lawannya bukan sekadar pebisnis biasa. Aku ingat satu momen yang terasa seperti kemenangan pertama. Seorang klien besar yang sangat loyal pada perusahaan Raka memanggilku untuk konsultasi. Mereka kecewa karena proyek terakhir tidak berjalan sesuai rencana, dan mereka ingin melihat ide-ide baru. Aku tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Aku menyiapkan presentasi matang, menunjukkan strategi yang lebih cerdas, lebih efektif, dan lebih menguntungkan. Hasilnya, klien itu langsung menandatangani kontrak dengan perusahaanku. Ketika aku mendengar kabar itu, hatiku melonjak. Bukan karena aku membenci Raka, atau setidaknya bukan sepenuhnya, tapi karena aku berhasil memanfaatkan kelemahan yang ia abaikan. Aku mulai menyadari sesuatu, balas dendamku tidak harus penuh emosi. Balas dendam yang nyata adalah membuktikan kemampuan, mengambil alih ruang yang ia anggap aman, dan membuatnya merasakan ketidakberdayaan secara profesional. Raka, tentu saja, mulai panik. Aku tidak tahu apakah ia menyadari bahwa klien itu telah berpindah ke perusahaanku. Ia tetap sibuk, bekerja keras untuk mempertahankan citranya, tapi mulai terlihat ada celah dalam manajemennya. Proyek yang seharusnya berjalan mulus tiba-tiba tertunda, komunikasi dengan klien mulai terganggu, dan beberapa karyawan menunjukkan ketidakpuasan. Aku mengamati semua ini dengan teliti. Aku tidak ingin terburu-buru menyerang, tapi aku mencatat setiap titik kelemahan yang bisa kuolah menjadi kekuatan. Sementara itu, aku juga mulai memikirkan strategi jangka panjang. Aku ingin bukan hanya mengambil klien, tapi juga menempatkan perusahaanku sebagai rival serius yang bisa menyaingi Raka dalam hal reputasi, proyek besar, dan keuntungan. Aku mulai merancang kampanye pemasaran besar, mengadakan seminar, dan membangun brand awareness yang kuat. Semakin banyak orang melihat perusahaan kami sebagai pilihan yang lebih baik, semakin tertekan Raka. Di rumah, Dinda menjadi penghibur sekaligus pengingat bahwa aku harus tetap kuat. Setiap kali aku merasa lelah atau hampir putus asa, aku melihatnya bermain, tersenyum, dan belajar dari contoh ibunya. Aku ingin dia memahami bahwa hidup tidak selalu adil, tapi cara kita merespons ketidakadilan itulah yang menentukan siapa kita sebenarnya. Suatu sore, aku menerima undangan tidak resmi dari salah satu klien lama Raka. Mereka mengeluhkan proyek yang berjalan lambat, komunikasi yang buruk, dan hasil yang mengecewakan. Aku melihat ini sebagai kesempatan emas.
Aku menyiapkan proposal baru, lebih detail, lebih inovatif, dan lebih menarik. Aku bertemu dengan mereka di kantor mereka sendiri, menunjukkan visi yang jelas dan strategi matang yang akan menjamin kesuksesan proyek mereka. Hasilnya, mereka memutuskan untuk bekerja sama dengan perusahaanku. Aku merasa gelombang kemenangan kecil itu mengalir dalam darahku. Tidak ada ledakan emosional, tidak ada kemarahan yang meledak-ledak, hanya rasa puas karena strategi yang kujalankan berhasil. Aku perlahan mulai menyalip posisi Raka di dunia bisnis, satu proyek demi satu proyek. Raka mulai menyadari adanya ancaman. Ia memanggil beberapa manajer senior untuk membahas strategi, mencoba mencari tahu mengapa beberapa klien mulai mempertimbangkan alternatif lain. Tapi ia tidak tahu bahwa ancaman itu ada di luar jangkauan langsungnya, di tangan seorang wanita yang pernah ia hina. Aku tetap diam, menyembunyikan identitasku sebagai pesaing yang semakin tangguh, dan membiarkan langkah-langkahku berbicara sendiri. Aku juga mulai menyiapkan langkah-langkah taktis untuk mengambil alih beberapa proyek besar yang sebelumnya dijalankan oleh perusahaan Raka. Aku mempelajari tender-tender, mencari celah, dan menyiapkan proposal yang lebih kompetitif. Setiap kemenangan yang kuperoleh semakin memperkuat reputasi perusahaan kami. Raka mulai merasakan tekanan, meski ia tidak bisa mengidentifikasi dari mana ancaman itu berasal. Di sisi lain, pelakor mulai menunjukkan kepanikan. Ia tidak mengerti mengapa beberapa klien mulai mempertanyakan kualitas layanan, mengapa proyek-proyek yang dulunya mudah ia tangani kini menjadi lebih rumit, dan mengapa Raka terlihat lebih tegang dari biasanya. Aku menikmati setiap momen ini. Bukan dengan kebencian yang membabi buta, tapi dengan kepuasan intelektual. Aku sedang membalikkan keadaan secara perlahan, dengan strategi dan perencanaan yang matang. Suatu malam, aku duduk di meja kerja, menatap layar laptop, dan menghitung proyek-proyek yang berhasil aku raih. Angka-angka itu bukan sekadar statistik, mereka adalah bukti dari kebangkitan seorang wanita yang pernah diusir dari pesta suaminya sendiri. Aku menulis di buku harianku. Mereka tidak menyadari bahwa ancaman terbesar mereka ada di depan mata. Aku bukan lagi wanita yang bisa diabaikan. Aku adalah pesaing yang mereka harus takuti. Dinda masuk ke ruang kerja, membawa secangkir susu hangat. Ibu, aku lapar. Kita makan dulu, ya? Katanya polos. Aku tersenyum, menutup laptop, dan memeluknya. Baik, nak. Kita makan dulu. Ibu bangga padamu karena selalu mengerti kapan ibu sibuk. Di meja makan, aku mulai berbicara pada Dinda tentang pentingnya kerja keras, ketekunan, dan kesabaran. Aku ingin dia memahami bahwa setiap langkah yang kuambil bukan hanya tentang membalas dendam, tapi juga tentang membangun hidup yang lebih baik bagi kami berdua. Nak, hidup kadang tidak adil. Tapi kita bisa memilih untuk menjadi lebih baik, lebih pintar, dan lebih kuat. Itu yang ibu lakukan sekarang, kataku. Dinda mengangguk, tersenyum, dan berkata, aku mau jadi seperti ibu. Pintar dan kuat. Aku tersenyum, merasakan hangatnya kebanggaan di dada. Anak kecil ini akan tumbuh dengan pelajaran yang aku berikan, bahwa menghadapi pengkhianatan dan ketidakadilan bisa dilakukan dengan kecerdikan, bukan kemarahan semata. Hari-hari berikutnya, perusahaan kami terus berkembang. Aku mulai merekrut tim tambahan, memperluas layanan, dan membangun jaringan yang lebih luas. Setiap proyek baru adalah langkah strategis untuk menggeser posisi Raka. Setiap kemenangan kecil meningkatkan kepercayaan diri klien terhadap kami, dan perlahan-lahan, reputasi Raka mulai terguncang. Aku mulai melihat tanda-tanda awal kekalahan Raka. Beberapa klien besar mulai ragu, beberapa proyek tertunda, dan beberapa karyawan mulai mempertanyakan kepemimpinannya. Semua ini adalah hasil dari strategi yang kujalankan dengan sabar dan cermat. Aku tidak perlu menyerang secara frontal, cukup memanfaatkan kelemahan yang sudah ada dan menawarkan alternatif yang lebih baik. Suatu pagi, aku menerima kabar dari seorang teman yang masih bekerja di perusahaan Raka. Ia memberitahuku bahwa Raka terlihat stres, panik, dan mulai mempertanyakan keputusan manajemennya. Aku tersenyum, menatap Dinda yang sedang bermain dengan bonekanya. Nak, kita mulai menang, bisikku dalam hati. Namun, aku tetap waspada. Aku tahu perjalanan ini panjang, dan Raka bukan lawan yang mudah dikalahkan. Aku harus terus memperkuat perusahaan, memperluas jaringan,
dan memastikan setiap langkah yang kuambil selalu lebih strategis daripada langkahnya. Aku tahu, untuk benar-benar menghancurkan posisi Raka, aku harus bersabar, konsisten, dan tetap fokus pada tujuan. Malam itu, aku menulis di buku harianku, ini baru permulaan. Setiap langkah kecil yang kuambil akan membawa kita lebih dekat pada kemenangan besar. Suamiku mungkin merasa aman sekarang, tapi ia belum tahu bahwa musuh yang paling berbahaya adalah wanita yang telah dikhianati, belajar, dan kini bangkit dengan kekuatan penuh. Aku menutup buku harianku, menatap Dinda yang tertidur di sampingku, dan merasakan tekad yang mengalir deras. Aku siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar, siap untuk melangkah lebih jauh, dan siap mengubah rasa sakit menjadi kemenangan yang tak terbantahkan. Awal kebangkitan telah membuahkan hasil nyata. Raka mulai merasakan tekanan, pelakor mulai panik, dan aku perlahan menempatkan diri sebagai rival yang serius. Setiap proyek baru, setiap klien yang berpindah, adalah tanda bahwa kekalahan Raka mulai dekat, dan aku akan memastikan itu terjadi dengan cara yang paling elegan, strategis, dan mematikan. Beberapa bulan setelah perusahaan kecilku berdiri, hasil kerja keras mulai terlihat. Klien-klien yang sebelumnya setia pada Raka perlahan mulai menanyakan alternatif. Beberapa bahkan beralih, tertarik dengan pendekatan segar yang aku tawarkan, lebih inovatif, lebih profesional, dan tentu saja, lebih personal. Aku merasa senang sekaligus puas. Setiap langkah kecil yang berhasil adalah pukulan halus bagi Raka, meski ia belum menyadari bahwa lawannya bukan sekadar pebisnis biasa. Aku ingat satu momen yang terasa seperti kemenangan pertama. Seorang klien besar yang sangat loyal pada perusahaan Raka memanggilku untuk konsultasi. Mereka kecewa karena proyek terakhir tidak berjalan sesuai rencana, dan mereka ingin melihat ide-ide baru. Aku tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Aku menyiapkan presentasi matang, menunjukkan strategi yang lebih cerdas, lebih efektif, dan lebih menguntungkan. Hasilnya, klien itu langsung menandatangani kontrak dengan perusahaanku. Ketika aku mendengar kabar itu, hatiku melonjak. Bukan karena aku membenci Raka, atau setidaknya bukan sepenuhnya, tapi karena aku berhasil memanfaatkan kelemahan yang ia abaikan. Aku mulai menyadari sesuatu, balas dendamku tidak harus penuh emosi. Balas dendam yang nyata adalah membuktikan kemampuan, mengambil alih ruang yang ia anggap aman, dan membuatnya merasakan ketidakberdayaan secara profesional. Raka, tentu saja, mulai panik. Aku tidak tahu apakah ia menyadari bahwa klien itu telah berpindah ke perusahaanku. Ia tetap sibuk, bekerja keras untuk mempertahankan citranya, tapi mulai terlihat ada celah dalam manajemennya. Proyek yang seharusnya berjalan mulus tiba-tiba tertunda, komunikasi dengan klien mulai terganggu, dan beberapa karyawan menunjukkan ketidakpuasan. Aku mengamati semua ini dengan teliti. Aku tidak ingin terburu-buru menyerang, tapi aku mencatat setiap titik kelemahan yang bisa kuolah menjadi kekuatan. Sementara itu, aku juga mulai memikirkan strategi jangka panjang. Aku ingin bukan hanya mengambil klien, tapi juga menempatkan perusahaanku sebagai rival serius yang bisa menyaingi Raka dalam hal reputasi, proyek besar, dan keuntungan. Aku mulai merancang kampanye pemasaran besar, mengadakan seminar, dan membangun brand awareness yang kuat. Semakin banyak orang melihat perusahaan kami sebagai pilihan yang lebih baik, semakin tertekan Raka. Di rumah, Dinda menjadi penghibur sekaligus pengingat bahwa aku harus tetap kuat. Setiap kali aku merasa lelah atau hampir putus asa, aku melihatnya bermain, tersenyum, dan belajar dari contoh ibunya. Aku ingin dia memahami bahwa hidup tidak selalu adil, tapi cara kita merespons ketidakadilan itulah yang menentukan siapa kita sebenarnya. Suatu sore, aku menerima undangan tidak resmi dari salah satu klien lama Raka. Mereka mengeluhkan proyek yang berjalan lambat, komunikasi yang buruk, dan hasil yang mengecewakan. Aku melihat ini sebagai kesempatan emas. Aku menyiapkan proposal baru, lebih detail, lebih inovatif, dan lebih menarik. Aku bertemu dengan mereka di kantor mereka sendiri, menunjukkan visi yang jelas dan strategi matang yang akan menjamin kesuksesan proyek mereka. Hasilnya, mereka memutuskan untuk bekerja sama dengan perusahaanku. Aku merasa gelombang kemenangan kecil itu mengalir dalam darahku. Tidak ada ledakan emosional, tidak ada kemarahan yang meledak-ledak, hanya rasa puas karena strategi yang kujalankan berhasil.
Aku perlahan mulai menyalip posisi Raka di dunia bisnis, satu proyek demi satu proyek. Raka mulai menyadari adanya ancaman. Ia memanggil beberapa manajer senior untuk membahas strategi, mencoba mencari tahu mengapa beberapa klien mulai mempertimbangkan alternatif lain. Tapi ia tidak tahu bahwa ancaman itu ada di luar jangkauan langsungnya, di tangan seorang wanita yang pernah ia hina. Aku tetap diam, menyembunyikan identitasku sebagai pesaing yang semakin tangguh, dan membiarkan langkah-langkahku berbicara sendiri. Aku juga mulai menyiapkan langkah-langkah taktis untuk mengambil alih beberapa proyek besar yang sebelumnya dijalankan oleh perusahaan Raka. Aku mempelajari tender-tender, mencari celah, dan menyiapkan proposal yang lebih kompetitif. Setiap kemenangan yang kuperoleh semakin memperkuat reputasi perusahaan kami. Raka mulai merasakan tekanan, meski ia tidak bisa mengidentifikasi dari mana ancaman itu berasal. Di sisi lain, pelakor mulai menunjukkan kepanikan. Ia tidak mengerti mengapa beberapa klien mulai mempertanyakan kualitas layanan, mengapa proyek-proyek yang dulunya mudah ia tangani kini menjadi lebih rumit, dan mengapa Raka terlihat lebih tegang dari biasanya. Aku menikmati setiap momen ini. Bukan dengan kebencian yang membabi buta, tapi dengan kepuasan intelektual. Aku sedang membalikkan keadaan secara perlahan, dengan strategi dan perencanaan yang matang. Suatu malam, aku duduk di meja kerja, menatap layar laptop, dan menghitung proyek-proyek yang berhasil aku raih. Angka-angka itu bukan sekadar statistik. Mereka adalah bukti dari kebangkitan seorang wanita yang pernah diusir dari pesta suaminya sendiri. Aku menulis di buku harianku. Mereka tidak menyadari bahwa ancaman terbesar mereka ada di depan mata. Aku bukan lagi wanita yang bisa diabaikan. Aku adalah pesaing yang mereka harus takuti. Dinda masuk ke ruang kerja, membawa secangkir susu hangat. "Ibu, aku lapar. Kita makan dulu, ya?" katanya polos. Aku tersenyum, menutup laptop, dan memeluknya. "Baik, Nak. Kita makan dulu. Ibu bangga padamu karena selalu mengerti kapan ibu sibuk." Di meja makan, aku mulai berbicara pada Dinda tentang pentingnya kerja keras, ketekunan, dan kesabaran. Aku ingin dia memahami bahwa setiap langkah yang kuambil bukan hanya tentang membalas dendam, tapi juga tentang membangun hidup yang lebih baik bagi kami berdua. "Nak, hidup kadang tidak adil. Tapi kita bisa memilih untuk menjadi lebih baik, lebih pintar, dan lebih kuat. Itu yang ibu lakukan sekarang," kataku. Dinda mengangguk, tersenyum, dan berkata, "Aku mau jadi seperti ibu. Pintar dan kuat." Aku tersenyum, merasakan hangatnya kebanggaan di dada. Anak kecil ini akan tumbuh dengan pelajaran yang aku berikan, bahwa menghadapi pengkhianatan dan ketidakadilan bisa dilakukan dengan kecerdikan, bukan kemarahan semata. Hari-hari berikutnya, perusahaan kami terus berkembang. Aku mulai merekrut tim tambahan, memperluas layanan, dan membangun jaringan yang lebih luas. Setiap proyek baru adalah langkah strategis untuk menggeser posisi Raka. Setiap kemenangan kecil meningkatkan kepercayaan diri klien terhadap kami, dan perlahan-lahan, reputasi Raka mulai terguncang. Aku mulai melihat tanda-tanda awal kekalahan Raka. Beberapa klien besar mulai ragu, beberapa proyek tertunda, dan beberapa karyawan mulai mempertanyakan kepemimpinannya. Semua ini adalah hasil dari strategi yang kujalankan dengan sabar dan cermat. Aku tidak perlu menyerang secara frontal, cukup memanfaatkan kelemahan yang sudah ada dan menawarkan alternatif yang lebih baik. Suatu pagi, aku menerima kabar dari seorang teman yang masih bekerja di perusahaan Raka. Ia memberitahuku bahwa Raka terlihat stres, panik, dan mulai mempertanyakan keputusan manajemennya. Aku tersenyum, menatap Dinda yang sedang bermain dengan bonekanya. "Nak, kita mulai menang," bisikku dalam hati. Namun, aku tetap waspada. Aku tahu perjalanan ini panjang, dan Raka bukan lawan yang mudah dikalahkan. Aku harus terus memperkuat perusahaan, memperluas jaringan, dan memastikan setiap langkah yang kuambil selalu lebih strategis daripada langkahnya. Aku tahu, untuk benar-benar menghancurkan posisi Raka, aku harus bersabar, konsisten, dan tetap fokus pada tujuan. Malam itu, aku menulis di buku harianku, "Ini baru permulaan. Setiap langkah kecil yang kuambil akan membawa kita lebih dekat pada kemenangan besar." Suamiku mungkin merasa aman sekarang,
Tapi ia belum tahu bahwa musuh yang paling berbahaya adalah wanita yang telah dikhianati, belajar, dan kini bangkit dengan kekuatan penuh. Aku menutup buku harianku, menatap Dinda yang tertidur di sampingku, dan merasakan tekad yang mengalir deras. Aku siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar, siap untuk melangkah lebih jauh, dan siap mengubah rasa sakit menjadi kemenangan yang tak terbantahkan. Awal kebangkitan telah membuahkan hasil nyata. Raka mulai merasakan tekanan, pelakor mulai panik, dan aku perlahan menempatkan diri sebagai rival yang serius. Setiap proyek baru, setiap klien yang berpindah, adalah tanda bahwa kekalahan Raka mulai dekat, dan aku akan memastikan itu terjadi dengan cara yang paling elegan, strategis, dan mematikan. Beberapa bulan setelah awal kebangkitan perusahaan kami, hasilnya mulai terasa signifikan. Perusahaan Raka mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan yang nyata. Klien-klien penting mulai mempertimbangkan alternatif, proyek-proyek besar tertunda, dan beberapa karyawan senior mulai mempertanyakan kepemimpinannya. Semua ini bukan kebetulan. Setiap langkah yang kulakukan terencana dengan matang, dan perlahan-lahan, Raka mulai merasakan tekanan yang tak pernah ia bayangkan. Aku duduk di kantor, menatap laporan keuangan dan daftar proyek baru yang berhasil kami raih. Angka-angka itu bukan sekadar statistik, melainkan bukti dari kerja keras, strategi, dan tekad yang tumbuh dari rasa sakit dan pengkhianatan. Aku tersenyum, sadar bahwa setiap proyek yang berhasil aku raih adalah pukulan halus bagi Raka. Tapi senyum itu bukan sekadar kebahagiaan. Itu adalah kepuasan intelektual. Aku berhasil mengubah luka menjadi kekuatan, dan itu terasa sangat manis. Hari itu, seorang klien besar yang sebelumnya bekerja dengan perusahaan Raka memutuskan untuk memindahkan kontraknya ke perusahaanku. Alasan mereka sederhana, layanan yang lebih personal, strategi yang lebih inovatif, dan perhatian yang lebih besar terhadap detail. Aku tahu ini adalah efek dari pendekatan strategis yang kuambil. Aku tidak menyerang langsung, tapi dengan memperkuat diri dan menunjukkan kompetensi, aku secara alami merebut posisi Raka di pasar. Raka mulai terlihat gelisah. Dari informasi yang kudapat melalui beberapa kontak lama, ia mulai menyadari adanya ancaman serius terhadap perusahaannya. Beberapa klien besar mulai menanyakan alternatif, beberapa proyek tertunda, dan beberapa karyawan mulai mempertanyakan kepemimpinannya. Aku merasa senang, tapi tetap berhati-hati. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, dan kesalahan sekecil apapun bisa membatalkan semua usaha yang telah kulakukan. Pelakor juga mulai panik. Ia tidak mengerti mengapa beberapa klien mulai mempertanyakan kualitas layanan, mengapa proyek yang biasanya mudah ditangani kini menjadi lebih rumit, dan mengapa Raka terlihat tegang dan stres. Aku menikmati setiap momen ini, bukan dengan kebencian membabi buta, tapi dengan kepuasan karena strategi yang kujalankan berhasil membalikkan keadaan secara perlahan. Sementara itu, aku terus memperluas perusahaan. Aku merekrut tim tambahan, memperluas layanan, dan membangun jaringan yang lebih luas. Aku juga mulai mempersiapkan proyek besar yang bisa menarik perhatian publik dan klien-klien utama. Ini bukan sekadar soal bisnis, ini juga tentang menunjukkan kepada Raka bahwa aku bukan lagi wanita yang bisa diabaikan, tapi rival serius yang harus diperhitungkan. Suatu hari, aku bertemu dengan calon investor untuk proyek besar yang bisa meningkatkan skala perusahaan kami secara signifikan. Presentasi itu berjalan lancar. Investor terkesan dengan strategi, visi, dan ketekunan yang aku tunjukkan. Mereka setuju untuk mendukung proyek kami, memberikan modal yang cukup besar untuk ekspansi. Aku merasa energi kemenangan mengalir deras, tapi tetap menahan diri untuk tidak terbawa euforia. Setiap langkah harus tetap terukur, setiap keputusan harus tepat. Di rumah, Dinda menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai. Setiap kali aku merasa lelah atau hampir putus asa, aku melihat matanya yang penuh kekaguman dan rasa ingin tahu. Aku mengajaknya sesekali ke kantor, menunjukkan padanya bahwa wanita bisa mandiri, kuat, dan mampu membangun sesuatu dari nol. Aku ingin dia memahami bahwa balas dendam yang nyata bukan tentang kemarahan, tapi tentang kemampuan untuk bangkit, berkembang, dan menunjukkan kekuatan melalui prestasi. Raka mulai merasakan tekanan yang lebih nyata. Aku mendapatkan kabar dari seorang teman yang masih bekerja di perusahaannya bahwa Raka terlihat stres, panik, dan mulai mempertanyakan keputusan manajemennya. Aku tersenyum,
Menyadari bahwa strategi yang kujalankan berhasil menempatkan Raka di posisi defensif. Ia tidak bisa lagi mengabaikan ancaman ini, dan pelakor mulai terlihat gugup karena mereka belum memahami dari mana ancaman ini berasal. Aku tahu bahwa langkah selanjutnya harus lebih strategis. Aku mulai menargetkan proyek-proyek besar yang menjadi sumber utama pendapatan Raka. Aku menyiapkan proposal yang lebih kompetitif, lebih menarik, dan lebih menguntungkan bagi klien. Setiap proyek yang berhasil aku raih bukan hanya memperkuat posisi perusahaanku, tapi juga melemahkan posisi Raka. Ini adalah permainan catur yang perlahan, dan aku menikmati setiap gerakannya. Di kantor, timku mulai menunjukkan kinerja yang luar biasa. Setiap proyek ditangani dengan profesionalisme tinggi, strategi yang matang, dan perhatian terhadap detail yang tidak bisa disaingi perusahaan Raka saat ini. Klien merasa puas, dan reputasi perusahaan kami semakin meningkat. Aku merasa bangga, tapi tetap fokus. Aku tahu, kemenangan kecil ini hanyalah langkah awal menuju tujuan akhir, mengalahkan Raka secara total. Suatu sore, aku menerima kabar dari seorang klien lama Raka. Mereka kecewa dengan hasil proyek yang sedang berjalan dan mulai mempertimbangkan alternatif. Aku langsung menyiapkan proposal baru, menawarkan solusi yang lebih efektif, efisien, dan inovatif. Aku bertemu dengan mereka, menjelaskan strategi secara detail, dan menunjukkan bahwa perusahaan kami mampu memberikan hasil yang jauh lebih baik. Hasilnya, klien itu segera menandatangani kontrak dengan perusahaanku. Kemenangan demi kemenangan mulai terasa. Reputasi Raka mulai terguncang, pelakor mulai panik, dan aku mulai menempatkan diri sebagai rival serius di dunia bisnis. Semua ini kulakukan dengan strategi, perencanaan, dan kesabaran. Aku tidak terburu-buru, karena aku tahu bahwa balas dendam yang terburu-buru seringkali gagal. Di rumah, aku tetap menjaga Dinda. Aku ingin anakku tumbuh dengan melihat ibunya sebagai wanita yang kuat, cerdas, dan mandiri. Aku mengajarkan padanya bahwa hidup kadang tidak adil, tapi kita bisa memilih untuk bangkit, belajar, dan menunjukkan kemampuan. Nak, hidup kadang tidak adil. Tapi kita bisa menjadi lebih baik, lebih pintar, dan lebih kuat. Itu yang ibu lakukan sekarang, kataku suatu malam. Dinda tersenyum, mengangguk, dan berkata, aku mau jadi seperti ibu. Pintar dan kuat. Senyum itu membuat hatiku hangat. Aku menyadari bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang balas dendam, tapi juga tentang masa depan anakku dan contoh yang aku berikan padanya. Seiring waktu, perusahaan kami mulai menyaingi perusahaan Raka secara signifikan. Beberapa klien besar yang sebelumnya setia pada Raka kini mulai mempertimbangkan untuk berpindah. Proyek-proyek yang semula berjalan lancar kini mulai terganggu karena tekanan yang muncul dari keberhasilan perusahaan kami. Raka mulai panik, membuat keputusan tergesa-gesa, dan beberapa kesalahan manajerial mulai muncul. Pelakor yang selama ini tampak percaya diri kini mulai terlihat gugup. Ia tidak mengerti mengapa beberapa klien mulai mempertanyakan kualitas layanan, mengapa proyek-proyek yang seharusnya mudah ditangani kini menjadi rumit, dan mengapa Raka terlihat stres. Semua ini adalah hasil dari strategi yang kujalankan dengan sabar, cermat, dan profesional. Aku tidak perlu menyerang langsung. Cukup dengan memperkuat diri, membangun reputasi, dan memanfaatkan setiap kelemahan yang ada, aku bisa membuat Raka dan pelakor itu merasakan tekanan yang nyata. Setiap kemenangan kecil, setiap proyek yang berhasil aku raih, adalah langkah menuju kekalahan total mereka. Malam itu, aku menulis di buku harianku, setiap langkah yang kuambil semakin mendekatkan kita pada kemenangan. Suamiku mungkin merasa aman sekarang, tapi ia belum tahu bahwa wanita yang pernah diusir dari pesta itu kini bangkit dengan kekuatan penuh. Dan saat waktunya tiba, ia akan merasakan apa artinya kehilangan kendali. Aku menutup buku harianku, menatap Dinda yang tertidur di sampingku, dan merasakan tekad yang mengalir deras. Aku siap melangkah lebih jauh, siap menghadapi tantangan yang lebih besar, dan siap mengubah rasa sakit menjadi kemenangan yang gemilang. Perjalanan balas dendam ini bukan lagi sekadar impian. Kini, ia menjadi kenyataan. Aku mulai merasakan kepuasan intelektual yang luar biasa, melihat Raka dan pelakor mulai terguncang, dan mengetahui bahwa setiap langkah yang kulakukan adalah bagian dari strategi yang akan menghancurkan mereka perlahan tapi pasti. Dan begitulah,
Kemenangan awal ini menjadi tanda bahwa perubahan besar telah dimulai. Raka mulai kehilangan kontrol, pelakor mulai panik, dan aku semakin dekat dengan tujuan utamaku. Menghancurkan dominasi mereka, membuktikan kekuatanku, dan menunjukkan bahwa wanita yang pernah diabaikan bisa menjadi ancaman yang paling mematikan. Beberapa bulan setelah perusahaan kami mulai menyaingi Raka, tekanan yang kujalankan mulai mencapai puncaknya. Setiap langkah yang kuambil direncanakan secara matang, bukan sekadar untuk merebut klien, tapi untuk mengguncang fondasi bisnis suami yang dulu pernah menghinaku. Aku tidak ingin ini menjadi balas dendam emosional. Aku ingin ini menjadi kemenangan nyata yang dirasakan oleh Raka dan pelakor secara profesional. Pagi itu, aku menerima laporan terbaru dari tim analis. Beberapa klien besar Raka mulai berpindah ke perusahaanku. Bahkan klien yang selama ini dianggap tidak tergoyahkan, mulai menanyakan alternatif dan solusi yang aku tawarkan. Aku menatap layar laptop dengan puas. Setiap angka dalam laporan itu bukan sekadar statistik, tapi bukti dari kerja keras, strategi, dan kesabaran yang kucurahkan sejak awal. Aku tersenyum tipis, menatap Dinda yang sedang sibuk mewarnai di meja belajar. Senyumnya yang polos seolah menjadi pengingat bahwa semua perjuangan ini bukan hanya tentang balas dendam, tapi juga tentang masa depan kami berdua. Anak kecil itu adalah alasan terbesar aku bangkit. Ia menjadi sumber kekuatan sekaligus motivasi untuk melangkah lebih jauh. Sementara itu, Raka mulai terlihat panik. Aku mendapatkan kabar dari beberapa teman lama yang masih bekerja di perusahaannya bahwa ia mulai sering mengadakan rapat darurat, mempertanyakan keputusan manajerialnya sendiri, dan terlihat stres. Pelakor yang selama ini tampak percaya diri kini mulai kehilangan kendali. Mereka tidak mengerti mengapa proyek-proyek yang biasanya berjalan mulus kini mulai terganggu, dan mengapa beberapa klien mulai berpikir ulang untuk tetap bekerja sama. Aku menikmati momen ini, tapi tetap fokus. Aku tahu, puncak tekanan ini harus dikendalikan dengan hati-hati. Setiap langkah harus terukur, agar efek yang dirasakan oleh Raka dan pelakor menjadi maksimal. Aku mulai menargetkan proyek-proyek besar yang menjadi sumber utama pendapatan mereka. Aku menyiapkan proposal yang lebih menarik, lebih kompetitif, dan lebih menguntungkan bagi klien. Hari demi hari, proyek-proyek itu mulai berpindah ke perusahaanku. Aku mengatur tim dengan ketat, memastikan setiap detail diperhatikan, dan setiap strategi dijalankan dengan sempurna. Aku ingin memastikan bahwa setiap klien yang berpindah merasa puas, dan setiap kesuksesan yang kulakukan terasa seperti pukulan yang lembut tapi pasti terhadap perusahaan Raka. Di sisi rumah, aku tetap menjaga Dinda. Aku mengajaknya bermain, belajar, dan terkadang membawa dia ke kantor agar ia melihat bagaimana seorang wanita bisa mandiri, kuat, dan cerdas. Aku ingin dia tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, tahu cara menghadapi ketidakadilan, dan memahami bahwa kekuatan sejati bukan tentang kekerasan, tapi kemampuan untuk bangkit, belajar, dan melangkah lebih jauh dari mereka yang mencoba meremehkanmu. Suatu sore, aku menerima kabar dari investor besar yang ingin menambah modal untuk ekspansi perusahaan kami. Aku tersenyum lebar. Ini bukan sekadar pertumbuhan finansial, tapi juga bukti nyata bahwa strategi yang kujalankan berhasil menarik perhatian pihak-pihak yang sebelumnya skeptis. Aku mulai merasakan kepuasan intelektual yang luar biasa. Setiap langkah yang kulakukan semakin mendekatkan aku pada tujuan akhir. Raka mulai semakin tertekan. Informasi dari teman-teman di perusahaannya menunjukkan bahwa beberapa klien utama mulai mempertimbangkan untuk meninggalkan proyek, beberapa manajer mulai mempertanyakan keputusan strategisnya, dan pelakor mulai terlihat gugup. Aku tahu, saat inilah momen penting. Tekanan harus dipertahankan, tapi tetap dikendalikan agar mereka merasa tidak berdaya tanpa mengetahui siapa lawan sebenarnya. Aku mulai memikirkan langkah-langkah berikutnya. Aku ingin memastikan kemenangan yang datang bukan hanya sekadar jangka pendek. Aku ingin perusahaan kami tumbuh secara signifikan, reputasi kami menguat, dan posisi Raka benar-benar terguncang. Aku mulai menyiapkan proyek-proyek strategis yang akan menarik perhatian publik dan media, sehingga setiap langkah kemenangan terasa lebih besar dan lebih berdampak. Di rumah, malam-malamku tetap sibuk. Setelah Dinda tertidur, aku duduk di meja kerja, menyusun strategi, meninjau laporan keuangan, dan memastikan setiap proyek dijalankan sesuai rencana. Aku menulis di buku harianku.
Setiap langkah kecil yang kuambil semakin memperkuat posisi kita. Raka mungkin merasa aman sekarang, tapi setiap proyek yang berpindah adalah tanda bahwa kekalahan mulai mendekat. Pelakor mulai kehilangan kendali, dan aku semakin dekat dengan tujuan akhir. Suatu hari, aku memutuskan untuk mengambil proyek terbesar yang pernah ditangani perusahaan Raka. Proyek ini sangat strategis, dengan klien yang memiliki pengaruh besar di industri. Aku menyiapkan proposal secara matang, dengan strategi yang inovatif, solusi yang efektif, dan pendekatan yang personal. Ketika aku menyerahkan proposal itu, aku melihat ekspresi kagum dari pihak klien. Mereka tidak hanya terkesan dengan ide, tapi juga dengan profesionalisme dan ketegasan yang kutunjukkan. Hasilnya, klien itu segera memutuskan untuk bekerja sama dengan perusahaanku. Aku tersenyum puas. Ini adalah kemenangan besar pertama yang benar-benar menghancurkan posisi Raka secara signifikan. Ia mulai kehilangan proyek-proyek penting, sementara aku semakin menguat di industri yang sama. Pelakor kini mulai terlihat panik. Ia sering menelepon Raka, mempertanyakan langkah-langkahnya, dan terlihat cemas setiap kali mendengar kabar proyek berpindah ke perusahaanku. Aku menikmati momen ini, tapi tetap tenang. Aku tahu kemenangan terbesar datang dari kesabaran dan strategi yang matang, bukan dari emosi yang terburu-buru. Di kantor, timku mulai menunjukkan kinerja yang luar biasa. Setiap proyek ditangani dengan profesionalisme tinggi, strategi matang, dan perhatian terhadap detail. Klien merasa puas, dan reputasi perusahaan kami semakin meningkat. Aku merasa bangga, tapi tetap fokus. Aku tahu, kemenangan ini bukan akhir dari perjalanan, tapi langkah menuju tujuan akhir. Menghancurkan dominasi Raka dan pelakor secara perlahan tapi pasti. Malam itu, aku menatap langit dari jendela rumah, memikirkan perjalanan panjang yang telah kulalui. Dari wanita yang diusir dari pesta suaminya sendiri, kini aku berdiri sebagai pemimpin, pebisnis sukses, dan ibu yang kuat. Aku menulis di buku harianku. Ini bukan hanya tentang balas dendam. Ini tentang membuktikan kemampuan, membangun hidup yang lebih baik, dan menunjukkan bahwa wanita yang dikhianati bisa menjadi ancaman paling mematikan jika ia belajar, bangkit, dan bertindak dengan strategi. Aku menutup buku harianku, menatap Dinda yang tidur nyenyak di sampingku, dan merasakan tekad yang mengalir deras. Aku siap melangkah lebih jauh, menghadapi tantangan yang lebih besar, dan mengubah rasa sakit menjadi kemenangan yang gemilang. Puncak tekanan kini tercapai. Raka mulai kehilangan kendali, pelakor panik, dan aku semakin dekat dengan kemenangan akhir. Setiap proyek baru yang berhasil aku raih adalah bukti nyata bahwa strategi, kesabaran, dan tekad bisa mengalahkan kekuatan yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Aku tahu, langkah berikutnya akan menentukan segalanya. Aku harus memastikan bahwa kekalahan Raka dan pelakor bukan hanya sementara, tapi permanen. Aku mulai merancang strategi akhir yang akan menempatkan perusahaan kami di puncak, sementara mereka harus tunduk dan merasakan akibat dari pengkhianatan yang pernah mereka lakukan padaku. Dan malam itu, aku menulis satu kalimat terakhir sebelum tidur, segala luka, hinaan, dan pengkhianatan akan terbalaskan. Waktunya mereka merasakan apa artinya kehilangan kendali di tangan seorang wanita yang telah belajar, bangkit, dan kini siap menuntut keadilan dengan cara yang paling elegan dan mematikan. Aku menutup mata, merasakan kedamaian yang berbeda. Perjalanan ini panjang, penuh rintangan, tapi aku tahu satu hal pasti, kemenangan semakin dekat, dan saatnya untuk menghancurkan dominasi mereka hampir tiba. Beberapa bulan setelah tekanan puncak yang aku ciptakan, situasi mulai berubah drastis. Perusahaan Raka tidak lagi berjalan seperti sebelumnya. Proyek-proyek penting mulai berpindah, klien-klien utama mulai mempertimbangkan alternatif, dan beberapa manajer senior mulai mempertanyakan kepemimpinan Raka. Semua ini adalah hasil dari strategi yang kulakukan sejak awal, membangun kekuatan sendiri sambil perlahan-lahan mengguncang fondasi perusahaan suami. Aku duduk di kantor, menatap laporan terbaru. Angka-angka menunjukkan pertumbuhan perusahaan kami yang pesat, sedangkan perusahaan Raka mengalami penurunan yang signifikan. Senyum tipis mengembang di wajahku. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari kerja keras, strategi matang, dan kesabaran yang terencana. Di rumah, Dinda bermain di ruang tamu,
Sesekali menoleh ke arahku dengan mata yang penuh rasa kagum. Aku tersenyum, memikirkan perjalanan panjang yang telah kulalui. Anak kecil ini menjadi pengingat terbesar bahwa semua perjuangan ini bukan hanya tentang balas dendam, tapi juga tentang membangun masa depan yang lebih baik bagi kami berdua. Sementara itu, Raka mulai benar-benar panik. Aku mendapat kabar dari beberapa kontak lama bahwa ia tampak cemas, sering mengadakan rapat darurat, dan mencoba mengendalikan situasi dengan keputusan yang tergesa-gesa. Pelakor, yang selama ini tampak percaya diri, kini mulai kehilangan kendali. Mereka tidak mengerti mengapa proyek-proyek yang sebelumnya lancar kini mulai terganggu, dan mengapa beberapa klien mulai meninggalkan mereka. Aku tetap tenang. Aku tahu kemenangan akhir harus dilakukan dengan strategi yang matang, bukan emosi yang meledak-ledak. Aku mulai menargetkan proyek-proyek yang menjadi sumber pendapatan utama Raka. Aku menyiapkan proposal yang lebih kompetitif, lebih menarik, dan lebih menguntungkan bagi klien. Setiap proyek yang berhasil aku raih adalah langkah untuk memastikan dominasi Raka benar-benar hancur. Satu persatu, proyek-proyek besar mulai berpindah ke perusahaan kami. Aku mengatur tim dengan ketat, memastikan setiap detail diperhatikan, dan setiap strategi dijalankan sempurna. Aku ingin setiap klien merasa puas, sekaligus memastikan Raka dan pelakor merasakan tekanan yang nyata. Mereka mulai menyadari ancaman itu, tapi sudah terlambat untuk menahan kehancuran yang datang perlahan. Suatu sore, aku menerima kabar dari investor besar yang ingin menambah modal untuk ekspansi perusahaan kami. Aku tersenyum puas. Ini bukan sekadar pertumbuhan finansial, tapi juga bukti nyata bahwa strategi yang kulakukan berhasil menarik perhatian pihak-pihak yang sebelumnya skeptis. Aku mulai merasakan kepuasan intelektual yang luar biasa. Setiap langkah yang kulakukan semakin mendekatkan aku pada tujuan akhir, menghancurkan dominasi Raka dan pelakor. Raka kini mulai terlihat putus asa. Aku mendapat informasi bahwa beberapa klien utama telah menandatangani kontrak jangka panjang dengan perusahaanku. Ia mencoba mengembalikan situasi dengan tawaran harga murah, bonus tambahan, bahkan janji proyek lebih besar, tapi semua itu tidak cukup. Klien-klien sudah melihat kualitas layanan yang lebih baik, strategi yang lebih inovatif, dan manajemen yang lebih profesional dari perusahaanku. Pelakor mulai panik. Ia sering menelepon Raka, mempertanyakan langkah-langkahnya, dan terlihat cemas setiap kali mendengar kabar proyek berpindah. Aku menikmati setiap momen ini, tapi tetap berhati-hati. Aku tahu bahwa kesabaran adalah kunci. Aku ingin memastikan kemenangan ini datang dengan cara yang paling elegan dan mematikan, tanpa harus terlihat terburu-buru, tapi efeknya terasa menghancurkan. Aku mulai menyiapkan langkah terakhir. Aku ingin memastikan bahwa posisi Raka dan pelakor benar-benar hancur, dan perusahaanku berdiri di puncak industri. Aku mempersiapkan proyek terbesar yang pernah ada, dengan strategi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tapi juga memperkuat reputasi dan kepercayaan klien. Aku ingin setiap kemenangan terasa seperti pukulan telak yang menghancurkan rasa aman mereka. Di rumah, aku tetap menjaga Dinda. Aku mengajaknya bermain, belajar, dan terkadang membawanya ke kantor agar ia melihat bagaimana seorang wanita bisa mandiri, kuat, dan cerdas. Aku ingin anakku tumbuh dengan contoh nyata bahwa menghadapi pengkhianatan dan ketidakadilan bisa dilakukan dengan strategi, kerja keras, dan kesabaran. Hari demi hari, proyek-proyek besar berhasil kami raih. Reputasi perusahaan kami semakin meningkat, sementara Raka dan pelakor semakin kehilangan kendali. Aku menerima kabar bahwa beberapa klien besar memutuskan untuk mengakhiri kontrak dengan perusahaan Raka dan menandatangani kontrak jangka panjang dengan kami. Ini adalah tanda nyata bahwa dominasi Raka mulai runtuh. Aku tidak berhenti di situ. Aku mulai memperluas jaringan, memperkenalkan layanan baru, dan menunjukkan bahwa perusahaan kami bukan sekadar pesaing, tapi rival yang jauh lebih kuat dan profesional. Setiap langkah yang kuambil direncanakan dengan teliti, agar efeknya maksimal dan tidak memberi kesempatan bagi Raka untuk bangkit kembali. Suatu malam, aku menulis di buku harianku, segala luka, hinaan, dan pengkhianatan akan terbalaskan. Waktunya mereka merasakan apa artinya kehilangan kendali di tangan seorang wanita yang telah belajar, bangkit, dan kini siap menuntut keadilan dengan cara yang paling elegan dan mematikan. Aku menutup buku itu, menatap Dinda yang tertidur nyenyak di sampingku, dan merasakan kedamaian yang berbeda.
Hari berikutnya, aku memutuskan untuk bertemu dengan beberapa klien potensial yang sebelumnya ragu untuk berpindah. Aku menyiapkan presentasi matang, menunjukkan strategi inovatif, layanan personal, dan manajemen profesional. Klien-klien itu terkesan dan menandatangani kontrak, memperkuat posisi perusahaan kami lebih jauh. Aku tersenyum puas, sadar bahwa setiap kemenangan kecil ini adalah bagian dari strategi besar yang akan memastikan kehancuran Raka dan pelakor. Raka mulai kehilangan akal. Ia mencoba berbagai cara, tawaran harga murah, bonus tambahan, proyek eksklusif, bahkan janji kenaikan posisi untuk manajer yang loyal. Namun semua usaha itu gagal. Klien-klien sudah melihat kualitas layanan yang lebih baik, strategi yang lebih cerdas, dan manajemen yang lebih profesional dari perusahaanku. Kegelisahan dan kepanikan mulai terlihat jelas di wajah Raka. Pelakor juga tidak bisa berbuat banyak. Ia terus menekan Raka, tapi tidak ada solusi yang bisa menyelamatkan mereka dari tekanan yang aku ciptakan. Setiap proyek yang berpindah adalah bukti nyata bahwa posisi mereka runtuh perlahan. Aku menikmati momen ini dengan tenang. Aku tidak perlu marah atau terburu-buru. Semua kemenangan ini terjadi karena strategi, kesabaran, dan kerja keras. Di kantor, timku menunjukkan kinerja luar biasa. Setiap proyek berjalan dengan profesionalisme tinggi, strategi matang, dan perhatian penuh terhadap detail. Klien merasa puas, dan reputasi perusahaan kami semakin meningkat. Aku merasa bangga, tapi tetap fokus. Aku tahu bahwa kemenangan total masih harus dipertahankan, dan langkah terakhir harus dijalankan dengan sempurna. Suatu sore, aku menghadiri sebuah pertemuan besar dengan klien-klien strategis. Aku mempresentasikan proyek baru yang bisa menguntungkan mereka secara signifikan. Reaksi mereka luar biasa. Mereka kagum dengan strategi, manajemen, dan kualitas layanan yang kami tawarkan. Bahkan beberapa klien Raka mulai menunjukkan minat untuk pindah ke perusahaanku. Ini adalah kemenangan terakhir yang akan memastikan kehancuran dominasi Raka. Aku tersenyum puas, menyadari bahwa perjalanan panjang ini akhirnya mendekati klimaks. Raka mulai benar-benar panik, pelakor semakin kehilangan kendali, dan aku semakin dekat dengan kemenangan total. Setiap langkah yang kuambil direncanakan dengan cermat, setiap strategi dijalankan dengan sempurna, dan hasilnya terlihat jelas. Dominasi mereka hancur, sementara perusahaan kami berdiri di puncak. Di rumah, aku menatap Dinda yang tertidur nyenyak. Aku tahu bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang balas dendam, tapi juga tentang masa depan anakku dan contoh yang aku berikan padanya. Aku ingin dia tumbuh menjadi wanita yang percaya diri, mandiri, dan tahu cara menghadapi ketidakadilan dengan strategi, kesabaran, dan kerja keras. Malam itu, aku menulis satu kalimat terakhir di buku harianku, kemenangan telah dekat. Suami dan pelakor akan merasakan akibat dari pengkhianatan mereka. Dan saat waktunya tiba, mereka akan menyadari bahwa seorang wanita yang pernah diusir dan dikhianati bisa menjadi ancaman yang paling mematikan. Aku menutup buku harianku, menatap Dinda, dan merasakan kedamaian yang berbeda. Perjalanan ini panjang, penuh rintangan, tapi aku tahu satu hal pasti. Kemenangan total semakin dekat, dan saatnya untuk menghancurkan dominasi mereka hampir tiba. Aku menegaskan pada diriku sendiri bahwa ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah bukti kekuatan, kecerdikan, dan kemampuan untuk bangkit dari pengkhianatan. Aku siap menghadapi puncak klimaks, menyaksikan kehancuran Raka dan pelakor, dan menikmati kemenangan yang telah direncanakan dengan cermat sejak awal. Dan di balik semua itu, ada satu hal yang paling penting, Dinda. Anakku akan melihat ibunya bukan hanya sebagai wanita yang pernah disakiti, tapi sebagai pemimpin, pebisnis sukses, dan pribadi kuat yang mampu membalikkan keadaan dengan strategi, kesabaran, dan kecerdikan. Puncak klimaks telah tiba. Aku menatap masa depan dengan mata terbuka lebar, siap menghadapi kehancuran yang akan menimpa Raka dan pelakor, sambil memastikan bahwa perusahaan kami tetap berdiri kokoh di puncak kejayaan. Dan saat itu terjadi, aku tahu, balas dendamku telah sempurna, elegan, dan mematikan. Dari wanita yang pernah diusir dan dihina, kini aku berdiri sebagai sosok yang kuat, sukses, dan tak tergoyahkan. Perusahaanku berkembang pesat, sementara Raka dan pelakor merasakan akibat dari pengkhianatan mereka sendiri. Setiap langkah strategiku membuktikan bahwa kesabaran,
Kerja keras dan kecerdikan bisa mengalahkan pengkhianatan dan ketidakadilan. Dinda tumbuh menyaksikan ibunya sebagai teladan keberanian dan kekuatan. Hidup kami kini penuh kebahagiaan dan prestasi, tanpa bayang-bayang pengkhianatan masa lalu. Balas dendamku bukan hanya untuk diriku, tapi untuk masa depan kami, dan kini, keadilan telah tercapai dengan cara yang paling elegan dan memuaskan.